وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hati seseorang itu sudah jago, menyimpang, melenceng dari ketaatan kepada pengaturnya, lalu dia tidak segera mengkoreksi dirinya dan tidak segera membenahi niat hatinya di dalam jamaah, malah justru sengaja meremehkan dan terus menentang perintah-perintah pengaturnya, maka sungguh dia telah menentang kepada Allah dan Rasulnya. Karena jangan pede Quran hanya diturunkan pada golongan jenengan, walaupun Islam selain golongan jenengan, maka Anda masukkan kepada musuh-musuh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya sudah sampai rumah setelah perjalanan dari musafir dari kedua orang tua saya. Alhamdulillah kemarin sore sudah sampai rumah dalam keadaan aman, fi amanillah wa fi barakatillah. Perjalanan yang aman, perjalanan yang enjoy, yang asik untuk silaturahim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya harus mengkanter, harus meluruskan nasihat-nasihat yang terus berkembang, karena saya lihat banyak ceramah-ceramah yang dipotong-potong bitonahnya, setengah bitona, setengah tidak, setengah bitona, setengah tidak. Tapi lumayan ini lumayan agak berani lantang ceramahnya, kemudian diupload dalam sebuah ceramah di dalam channel Desa Akhirat, kalau nggak salah di channel Desa Akhirat. Beliau seorang ini insya Allah bukan kaleng-kaleng, ini termasuk ulama-ulama daerah minimal. Beliau menasehatkan tentang pemahaman yang benar, tentang pemahaman dalil, yaitu yang beliau kupas dalam masalah ini adalah dalil falamma zaghu azaghullahu qulubahum. Mari kita simak bagaimana ulasannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku calon ahli jannah yang saya hormati dimanapun berada, perlu sama-sama kita pahami dan dimengerti betul bahwa bahayanya hati yang zagu. Berdasarkan dalil firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 5, falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan semakin memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-fasiku ay yakhruju anitoah. Yang dimaksud fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan. Jika hati seseorang itu sudah jago, menyimpang, melenceng dari ketaatan kepada pengaturnya, lalu dia tidak segera mengkoreksi dirinya dan tidak segera membenahi niat hatinya di dalam jamaah, malah justru sengaja meremehkan dan terus menentang perintah-perintah pengaturnya, maka sungguh dia telah menentang kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia telah menyimpang dari agama, maka Allah akan semakin menyimpangkannya. Niscaya hatinya akan semakin jauh dari jamaah, walaupun jasadnya tampak berada di dalam jamaah, dan tak perlu berdebat panjang lebar dengan mereka, sebab Islam itu sepenuhnya adalah keyakinan, dan keyakinan itu sepenuhnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu adalah menetapi Islam yang benar. Maka bagi mereka yang ragu-ragu dalam menetapi hidayah Quran hadis jamaah, itu merupakan siksa bagi mereka yang terus akan menyeret mereka keluar dari golongan orang-orang yang telah diberi hidayah. Dan demikian ini hanya bisa dipahami oleh satu-satunya jamaah yang memiliki akal sehat, waras dan ilmiah. Jamaah itu akan terjaga kebaikannya bila mana hatinya bisa sadermo, taat dan niat bisa tetap lurus karena Allah. Insya Allah tiap-tiap jamaah bisa meraba dan membaca kualitas dirinya masing-masing. Satu-satunya jamaah bisa
bercermin untuk mengukur kepahaman jamaahnya di dalam dirinya masing-masing. Sudah semilitan apakah dirinya di dalam jamaah? Kalau dirinya benar-benar mantap dan kokoh dalam jamaah, niscaya hatinya, rasa kecintaannya, kesayangannya, kepeduliannya, prioritasnya hanya condong pada apa-apa yang ada di dalam jamaah dan mengutamakan untuk jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita mendengarkan ucapan-ucapan beliau, dalil-dalil beliau yang diucapkan, yaitu salah satu dalil yang menjadi pembahasan utama dalam 4 menit ini. Saya potong 2 menit. Beliau mendalilkan dalam surat As-Saff ayat 5, yaitu falamma zaghu azaghullahu qulubahum. Ketika seseorang itu melenceng, falamma zaghu, dulu kita makna nih, nalikane semangsane wong akeh mau padha melenceng, azaghullahu qulubahum, maka Allah akan memelencengkan, maka Allah akan menyimpangkan hati seseorang tersebut. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam, tentang masalah Nabi Musa, lima tu'dudani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Itu kan menasihati pada umatnya, kenapa kamu menyakiti kami, menyakiti saya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sedangkan kamu tahu bahwa saya seorang rasul pada kalian. Kemudian falamma zaghu azaghullahu qulubahum. Maka barang siapa yang menyimpang, maka Allah simpangkan. Nah, tidak apa-apa. Ayat ini sedang berbicara dalam masalah, konteksnya adalah konteks Nabi Musa. Tapi dalam kaidah tafsir, dalam kaidah ulumul Quran ada kaidah seperti ini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran, itu dengan umumnya lafaz. Dalam kaidahnya dalam kaidahnya ulumul Quran ada pengambilan pelajaran bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz, la bi khususis sabab. Bukan berarti hanya sababun nuzulnya saja. Bukan berarti hanya kepada konteks pembahasan saja. Tidak apa-apa. Berarti beliau sudah mulai memahami bahwa ini bisa ditarik beberapa pelajaran. Cuman yang kita sayangkan adalah dalam pembahasan itu, seandainya ditarik sebuah pembahasan, ini kan Quran ya, ini kan Quran. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana agamanya adalah agama Islam, melalui malaikat Jibril yang sebagai penyampai wahyu. Tetapi kalau membahas pembicaraan seperti ini, misalnya ucapannya al-ustadz tadi, ustadz para pendoktrin yang lumayan mendayu-dayu, dengan mendayu-dayu diiringi musik. Diiringi musiknya, diabaikan saja musiknya ya. Mendayu-dayu diiringi musik agar mudah diterima. Beliau selalu misalnya memaknani falamma zaghu azaghullahu qulubahum, dimaknani melenceng dari pengaturnya. Ada beberapa poin yang saya ambil tuh. Jadi melenceng dari pengaturnya. Duh, ini Quran ini turunnya di mana ya? Ini Quran ini turunnya kepada siapa ya? Kepada Nabi Muhammad SAW. Toh seandainya ini ditarik kepada ibrah, kepada pelajaran, bukan untuk kemudian antara Islam dengan Islam, salah. Ini kan seakan-akan golongan ini menamakan dirinya sebagai muslim sendiri kalau seperti ini ya. Jadi melenceng dari pengaturnya. Falamma zaghu azaghullahu qulubahum. Ini kan tentang masalah, misalnya masalah ketaatan kepada Allah. Kenapa dijuruskan kepada pemimpinnya? Kemudian meremehkan pengaturnya. Duh, kok aneh? Pertanyaan saya, misalnya meremehkan kepada pengaturnya, tapi dia taat kepada aturan-aturan Allah. Bagaimana? Misalnya sholatnya tertib jamaahnya, zakatnya tertib, infaknya tertib, misalnya infak sedekahnya baik. Gimana seperti itu? Pengaturnya kah? Kemudian hatinya misalnya katanya falamma zaghu azaghullahu qulubahum, walaupun dirinya di dalam jamaah tetapi hatinya sudah melenceng. Maka jauhi debat. Maka jauhilah debat kepada mereka. Tidak usah berdebat dengan mereka. Sudah biarkan saja. Nah, dia
memaknani ayat ini itu seakan-akan hanya untuk golongannya saja. La haula wala quwata illa billah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Katanya beliau, contoh nih, misalnya meremehkan pengurus. Loh, kok ujung-ujungnya ke situ? Baca tafsir dong. Toh kalau nggak baca tafsir, kan sangat picik sekali, sangat sempit sekali pikiran panjenengan. Kemudian semua ayat ditarik kepada kepengurusan. Semua ayat ditarik kepada kepengaturan jamaah antum saja. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kemudian dalam akhir 2 menit ini beliau mengatakan bahwa jamaah-jamaah yang berakal waras, berakal sehat, berakal ilmiah akan menjadikan dia akan terbuka, dia akan tahu tentang bagaimana loyalitasnya kepada jamaah. Bagaimana loyalitasnya kepada jamaah, bagaimana mengutamakan jamaah, bagaimana mengutamakan taat dan sebagainya. Intinya kan seperti itu toh. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Satu baris poin terakhir ini itu sangat berkontradiksi dengan ucapan tadi. Berpikir waras, berpikir sehat, berpikir ilmiah. Lalu di akhir 2 menit ini dia mengatakan mengutamakan jamaah. Bagaimana mungkin berilmiah mau mengutamakan jamaah? Berakal waras. Bagaimana berpikir waras? Dia sudah dibelenggu puluhan tahun. Dalam akhir kata panjenengan mengutamakan jamaah, dia akan dibelenggu lagi. Maka kewarasan Anda akan terbelenggu. Maka ucapan saya dulu itu saya masih ingat. Walaupun sekelas profesor, walaupun sekelas dokter, walaupun sekelas magister, bahkan sarjana pun, kalau berbicara masalah agama sudah terbelenggu total, titik. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Ayat Quran itu jangan dimonopoli hanya seakan-akan yang turun kepada golongan antum saja. Ya, itu menit kedua pertama. Lalu kita komentari menit yang kedua atau 2 menit yang kedua. Monggo Syekh. Maka situasi yang paling berbahaya bagi orang jamaah itu ketika hatinya, pikirannya, ucapan dan sikapnya sesungguhnya telah zagu atau melenceng dari jamaah. Tetapi dirinya sedikit pun tidak merasa telah zagu. Dirinya tidak lagi sensitif terhadap dosa. Artinya dirinya itu telah dihasut oleh hawa nafsu setan. Sehingga dia pun suka meremehkan dan melanggar aturan-aturan dalam Quran hadis jamaah. Berani tidak taatnya, berani nyingkurnya, berani merezelnya, berani memisahi jamaah, bahkan memusuhi jamaah, menjelek-jelekkan jamaah dan memfitnah jamaah. Nah, orang yang telah nyata-nyata keluar dari ketaatan dan keluar merejel memisahi jamaah itu kebanyakan tidak ujug-ujug mereka langsung keluar dari jamaah, tetapi sebab mereka meremehkan hal-hal kecil di dalam aturan Quran hadis jamaah. Mereka tidak taat dari hal-hal remeh, lalu akan terus tidak taat dalam hal-hal yang lebih besar lagi, yang akhirnya dirinya mereka akan semakin jauh melenceng. Di dalam jamaah mereka taat hanya pada apa-apa yang disukainya dan memilih perkara yang menurutnya sesuai bagi keinginannya saja, karena tujuan mereka hanya ingin hidup di kalangan jamaah, mengambil manfaat dari jamaah. Tetapi sesungguhnya dirinya tidak mau diatur, sulit diarahkan. Itu sebab hatinya yang keras dan wangkot, sifatnya yang egois dan pol dewe, wataknya yang asor, suka melanggar, sehingga dirinya pun tidak bisa sadar mau taat karena Allah. Tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, sabar, husnul billah, banyak berdoa. Apapun yang kita jumpai dalam hidup ini, jadikan sebagai pendekat diri kita kepada Allah SWT dengan banyak berdoa. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Sudah kita dengarkan di menit kedua terakhir ini, beliau mengatakan bahwa situasi yang berbahaya adalah situasi seseorang yang mana hatinya sebenarnya sudah zagu, tetapi dirinya tidak merasa. Fahum la yash'urun. Bahasa Arabnya seperti itu. Jadi situasi seseorang itu sebenarnya dia sudah melenceng hatinya, cuman badannya masih dalam jamaah. Hati-hati ini untuk bunglon ya. Bunglon dinasihat oleh bapak ini bunglon. Nasihatnya untuk bunglon. Kemudian beliau mengatakan bahwa sehingga orang-orang seperti ini akan menfitnah, menjelek-jelekkan begini dan begini dan begini, membantah, nyingkur keimaman. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Akal Anda tidak boleh dibelenggu dengan sebuah hizbiyah golongan yang tak tentu.
arah. Hanya sebuah golongan yang dibungkus surga neraka, tapi intinya adalah masalah duniawiyah. Hanya sebuah golongan yang terkekang dari ilmu, yang mana di zaman ini ilmu begitu luas dibuka oleh Allah. Begitu luas orang mencari ilmu, begitu luas orang mendapatkan ilmu. Lalu orang-orang yang sudah berpikir di dalam, sudah mulai kritis di dalam, Anda katakan sebagai zagu dari mana? Mereka berusaha untuk menyempurnakan keimanannya yang sesungguhnya. Mereka berusaha untuk mengenal Islam yang sesungguhnya. Mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Bukan atas golongan, bukan atas taat dan taat kepada suatu golongan saja. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Dan yang terakhir yang kita komentari adalah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hanya mencari kemanfaatan di dalam jamaah. Orang-orang yang dianggap zagu tadi, kita ini dulu dianggap orang yang hanya mencari kemanfaatan dari jamaah. Manfaatnya apa? Ya, saya akui. Untuk masalah kerukunan, kekompakan, yes, oke. Ukhuwah hizbiyahnya luar biasa. Sampai la haula wala quwata illa billah. Kita punya tetangga dekat, kita punya teman dekat yang tidak golongannya. Dalam benak kita, iya atau tidak, ini adalah musuh. Kita punya tetangga dekat, kita punya saudara dekat yang ibadahnya mungkin kita kalah, tapi tidak golongan kita. Apa yang kita katakan dalam hati kita, Rodun Aimar Dudun. Lalu kita sekarang membuka, menjelaskan apa adanya yang ada di dalam pemahaman panjenengan. Antum mengatakan bahwa itu adalah menjelek-jelekkan. Antum mengatakan itu adalah memfitnah. Senengane kok ngono, merasa difitnah. Sudah, bola bali tak terang nih. Kalau kita ke penjelasan para ustadz-ustadz kita, para kita semua dianggap salah, silahkan florkan ke semua media bahwa akidah saya, bahwa penjelasan tersebut memang seperti ini, dalilnya adalah ini. Tafadhol. Maka satu kata dari saya, yang terakhir adalah Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana musuhnya Nabi Muhammad adalah orang-orang kafir, bukan Islam, orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab. Jangan pede Quran hanya diturunkan pada golongan jenengan, walaupun Islam selain golongan jenengan, maka Anda masukkan kepada musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ